kembali lagi di channel Sulyu. Salam satu layar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu layar dan jangan lupa bahagia. Ya, hari ini sahabat-sahabat subscribe channel Sulyu dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan pemilik channel Sulyu. Kalau selama ini dia yang mewawancarai, maka hari ini saya akan mewawancarai dia. Bagaimana respon dia, bagaimana tentang ketika kita menanya dia. Jadi baik, langsung saja. Tema kita hari ini adalah tentang sahabat. Tentang sahabat. Jadi Ya, boleh. saya tidak perlu memperkenalkan Anda karena Sulyu ini sudah sangat familiar di channel Sulyu. Oke. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri. Siap komandan. Ya. Salam satu layar. Jadi langsung saja kan ya, saya bertanya-tanya soal tema kita hari ini yaitu Sahabat ya. tentang sahabat. Jadi pertanyaan pertama saya, Ya. yang pertama adalah menurut Kanda apa arti sesungguhnya dari arti sahabat menurut Kalau Kanda? menurut saya sahabat itu adalah orang yang selalu ada. Selalu ada. Ya, baik suka maupun duka dia selalu menemani kita. Nah, Berikutnya sahabat itu adalah orang yang selalu merangkul bukan melepaskan. iya. Selanjutnya sahabat itu saling mendukung bukan saling menjatuhkan. Wah, itu baru sahabat ya. Itu untuk sementara Iya. karena mungkin masih banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, Maksudnya arti dari merangkul ya bagaimana Kanda? seorang sahabat itu harus saling merangkul, Iya. bukan saling melepaskan. Iya. Artinya merangkul ketika kita melihat keterpurukan yang terjadi pada sahabat kita, Iya. kita merangkul sahabat kita Oh, agar iya. supaya sahabat itu merasa diperhatikan, merasa ada perhatian dari sosok sahabat di Wah. sekelilingnya. Jadi itu arti merangkul ya Merangkul. dari arti sahabat ya sesungguhnya. Iya, lebih demikian. Oke, pertanyaan kedua saya Kanda. Hmm. Apa bedanya ketika orang mengistilahkan yang mana teman sejati dengan sahabat sejati? Bisa dibedakan nggak? Oh, kalau saya secara pribadi, Ah, teman itu belum tentu sahabat. teman itu belum tentu sahabat. Tetapi semua sahabat itu adalah teman. Oh begitu. Ya. Maksudnya, Karena sahabat itu ada porsi atau status yang berbeda dengan teman. iya. Karena teman itu kadang jadi lawan. Tetapi Begitu. kalau dia sudah sahabat, artinya jangankan dia jadi lawan, sampai kemudian dia mampu kemudian melindungi kita punya aib. Oh gitu ya. Iya, sahabat. itulah seorang Itulah sahabat. bedanya teman sejati dengan. Tapi dengan sahabat. yang saya tanyakan sejatinya. Sebenarnya Maksudnya sejatinya yang mau dipertanyakan ini arti sahabat teman sejati dengan sahabat sejati. Kalau menurut Di saya- mana titik kalau menurut- perbedaannya? Kalau menurut saya tidak ada teman sejati, sungguh yang ada adalah sahabat sejati. Oh ya, itu yang saya tunggu-tunggu. Saya- Karena banyak yang istilahkan selama ini. Jadi persepsi orang itu bukan kita salahkan, tapi banyak yang bilang itu teman sejati saya. Boleh tidak Nah. salah, itu kan menurut dia. Iya, menurut dia. Karena setiap orang kita harus menghargai pendapat. Iya, betul sekali. Kita tidak boleh benturan dengan orang karena Nah. justru dari perbedaan itu membuat kita bisa bersama. Wah, itu dia. Bukan berarti dengan perbedaan itu kita harus berpisah. Ya. Bukan perbedaan yang harus memisahkan kita. Justru dari beberapa perbedaan itu yang kemudian kita bisa menyatukan kita, Oh, iya. bisa menjalin kebersamaan itu. Jadi yang ada itu adalah sahabat sejati. Sahabat. Menurut Sigi, ya. Oke, itulah perbedaan dari teman sejati dengan sahabat sejati. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga Kanda. Kalau selama ini Kanda punya sahabat, bisa diceritakan nggak hal-hal yang paling konyol yang dialami selama punya sahabat? Yang bisa diceritakan? Oh begitu. Ya. Maksudnya hal-hal yang pernah terjadi, yang lalu yang pernah kita lakukan. Iya, yang konyol ya. hubungan persahabatan itu Iya. banyak sebetulnya. Iya, di antara kita kan. Ya, hal-hal konyol itu yang biasa dilakukan oleh orang sahabat kan biasa. Nah. Karena kalau menurut saya kalau sahabat itu artinya sudah tidak ada amarah gitu.
Iya. sudah tidak ada lagi apa lagi namanya, sudah tidak ada lagi sampai pertengkaran kalau tidak ada. Iya. Jadi kemudian kalau perbuatan atau perlakuan yang konyol kadang dilakukan dalam bersahabat ya, kadang apalagi namanya, kadang kemudian lagi tidur ya, kadang kalau sahabat kita lagi tidur tidak bermain-main, kalau misalnya selama ini kita suruh dia untuk cukur rambutnya atau potong rambutnya, tapi karena dia tidak ada kesempatan untuk memotong rambutnya, kita ya sebagai seorang sahabat, pas dia bangun nanti kenapa rambut saya hilang, artinya tapi dia juga kembali juga kita amati apakah betul dia mau potong rambut, tidak ada kesempatan. Kalau memang niatnya dia mau memperpanjang rambut, jangan sampai itu menunjukkan perselisihan. Salah satu hal yang tapi itu pada saat dia bangun, kamu sudah cukur rambut saya, artinya artinya kamu menyuruh saya secara tidak langsung untuk memotong rambut saya. Itu kan salah satu, dan itu bisa menjadi bahan tertawaan. Tetapi itu tadi yang harus kita analisa, apakah perjalanan ini kemudian dia memotong rambut, tetapi karena karena ada juga orang yang memang mau kalau rambutnya panjang tidak mau dipotong, apa yang kita potong akan bertengkar pastinya. Yang kita perlu juga analisa. Jadi seorang sahabat itu sebenarnya adalah orang yang bisa mengerti, bisa memaklumi, dan bisa saling memahami satu sama lain, bisa kemudian tahu apa yang tidak suka dan apa tidak sukanya, suka atau tidak sukanya sahabat. Oke. Pemahaman saya karena kalau selama ini saya juga bingung tentang sahabat yang sesungguhnya, karena kadang-kadang begini, ketika misalnya ada sahabat kita yang memunculkan sifat-sifat buruknya, kadang-kadang di situ kita muncul ada rasa benci. Jadi bagaimana dengan sahabat yang seperti ini? Apakah masih dikatakan sahabat atau bagaimana? Kalau misalnya karena ada juga memang sahabat yang menganggap dirinya sahabat, tapi dia terlalu konyol maksudnya. Terlalu konyol. Atau mungkin dibilang kelewatan gitu. Perbuatannya itu terkadang tidak masuk di akal. Kok seorang sahabat melakukan seperti ini? Artinya hal-hal, karena saya menganggap seorang sahabat itu dia mampu membaca, menganalisa dan mengetahui karakter sahabatnya. Sahabat saya tidak sukanya begini, harusnya tidak diperlakukan seperti itu. Kalau persahabatan ini kita mau lanjut, persahabatan ini kita mau bertahan, bukan berarti perbuatan atau perlakuan yang konyol itu yang dapat menyinggung perasaan dia, yang dapat kemudian membuat persahabatan ini berselisih ataupun retak ya. Akan tetapi ada beberapa kekonyolan yang kita lakukan, tetapi tanpa kemudian menyinggung perasaannya, justru membuat dia nyaman, buat dia nyaman. Salah satunya misalnya ada perlakuan lucu yang bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia terhibur, mungkin saja dalam kondisi galau pada saat itu. Nah itulah seorang sahabat ketika dia mampu membuat bahagia dan bisa memahami kita Awalnya itu harus dipahami karakternya, kepribadiannya seperti apa yang dia tidak suka dan apa yang dia sukai. Ada kemampuan menganalisa. Jadi belum dikatakan sahabat ketika dia tidak bisa termasuk dalam hal yang kita katakan tadi itu bisa memahami kita harusnya. Jadi harus dia bisa memahami kita, memahami karakter diri kita maupun artinya hal-hal yang tidak disenangi sahabat. Kalau bisa ditekan agar supaya sahabat kita ini selalu nyaman dengan kita, senang dengan kita. Artinya kalau kita tidak ada hal yang hilang gitu. Kalau kita datang ada hal yang hadir, yang hadir. Ada yang menambah, bukan berarti kita pergi terus tidak ada apa-apa, tidak berkesan. Tapi justru ketika dia pergi, dia merasa hilang. Tapi kita datang dia merasa kamu ada. Begitu. Itu tadi tentang persoalan konyol sekarang saya mau bertanya soal, kalau yang saya tanyakan tadi konyol, saya mau bertanya tentang pendidikan. Bisa diceritakan bagaimana perjalanannya selama ini, selama punya sahabat apa kira-kira bisa diceritakan Kak yang paling menyedihkan yang dialami selama ini, berbagi cerita kita kepada channel Studio, bagaimana perjalanannya selama punya sahabat yang menyedihkan. Sebetulnya Ica tadi sudah menjawab sebetulnya. Kadang kita merasakan kesedihan.
Disitulah sebetulnya ada rasa sedih ketika kemudian sahabat kita curhat ke kita. Iya. Dia curhat ke kita, dia menuangkan rasanya ke kita, dan semua manusia disangka adalah pelaku rasa. Iya. Saya menganggap pelaku rasa, sahabat tidak punya perasaan, kita juga punya perasaan. Ketika kemudian ada perasaan galau yang dia baik ke kita, dan perasaan galau itu kan pasti berujung kepada kesedihan. Kan? Dan kesedihan itu yang dia baikkan ke kita, lalu kemudian kita harus mencoba, harus punya, kita ini sebagai seorang sahabat harus punya kemampuan untuk kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita, sehingga kemudian itu di situ kadang-kadang kita terbawa dengan kesedihan itu. Di situ kadang ketika, jadi intinya adalah kesedihan itu hadir dalam hubungan sahabat ketika kemudian perasaan rasa sedihnya itu kemudian dia baik kita. Gitu. Terus yang kedua, kalau kita melihat ada orang yang kemudian meremehkan dia, sahabat kita ya, meremehkan sahabat kita, atau kemudian menjatuhkan sahabat kita, ataupun hal-hal yang kemudian dilakukan orang lain yang kita anggap negatif ke sahabat kita, pasti sebagai sahabat Itulah rasa sedih. kepedulian itu yang minimal empati, ada sebuah rasa sedih yang artinya sahabat itu apa yang dirasakan itu kita sudah mampu untuk kemudian merasakan juga. Gitu. Jadi Cuma kita bukan bagaikan orang anak kembar. Sahabat kalau sahabat sejati itu sudah terjadi. Jadi kalau begitu, kalau selama ini mungkin kalau kita berbicara soal menyedihkan, mungkin kita berbicara soal sakit atau tangis, sakit atau tangis. Pertanyaan saya, apakah Kanda ini pernah dibuat menangis atau sakit oleh sahabat? Pernah. Kalau kan itu sebetulnya begini, dia berawal dari keterharuan kan. Dari terharu itu pada akhirnya dia sedih. Lalu kemudian dari kesedihan itu yang kemudian meneteskan air mata. Meneteskan air mata itu yang kemudian dibingkai dalam ada perasaan sakit. Perasaan sakit itu tadi yang saya sampaikan. Kadang ketika orang sedih itu pasti ada yang sakit. Itu dia. Entah perasaan itu seperti apa, yang jelas misal rasa sakit itu ketika dia curhat ke kita dengan kesedihannya, dia kemudian kita lihat ada orang yang meremehkannya, ada yang kemudian melecehkannya, ada yang kemudian berbuat negatif ke dia, pasti kita sebagai seorang sahabat pasti harusnya merasakan juga kesakitan dan kesedihan yang kita rasakan. Disitulah bentuk kepedulian sebagai seorang sahabat, begitu ya. Oke, sahabat-sahabat subscribe dimanapun kalian berada. Pertanyaan saya selanjutnya Kanda Masih ada? Masih ada. Andaikan Kanda ini disuruh memilih antara cinta sejati atau sahabat sejati, Kalau saya secara pribadi kan disuruh memilih, ada pilihan di antara saya harus memilih satu dan antara lain. Kalau pilihan saya cinta sejati. So, untuk kau? karena apa tadi sahabat sejati, sahabat sejati dengan cinta sejati. Karena saya menganggap ketika ada sebuah cinta sejati, persahabatan sejati itu juga bagian dari sebuah cinta sejati sebetulnya. Oh begitu ya? Iya. Jadi maksud saya dari pilihan itu ada ada hubungannya ya? Ada relevansinya, ada keterkaitan gitu. Iya, ada. Maksudnya cinta sejati itu merangkum itu tadi. Artinya sahabat sejati itu bagian dari sebuah cinta sejati. Karena kalau sahabat sejati pasti ada rasa cinta di situ. Oh gitu ya. Iya. Artinya begitu maksud saya. Artinya maksud saya di sini kan, kalau kita membahas soal cinta, ya mungkin pemahaman orang di luar sana, kalau kita bahas soal cinta ya mungkin tentang hubungan pacaran perempuan kan, begitu. dengan sahabat sejati. Sahabat. Nah, tapi bagaimana dengan hal itu kan? Kalau misalnya Pasti kalau kita dikasih pilihan antara istri dengan sahabat sejati, pasti dengan keturunan. Tanpa kemudian kita harus meninggalkan sahabat. Artinya seperti itu. Artinya ketika kita dikasih pilihan seperti itu, tapi pada intinya dua mata uang yang bisa dipisahkan. Iya. Seandainya itu kita dikasih pilihan, misalnya antara kurang lebih bagaimana menurut saya?
Tapi pada intinya begini kan, dari rasa cinta sejati itu muncul rasa sahabat begitu ya? Bukan, Atau dari sahabat muncul maksudnya di dalam persahabatan itu Ada di cinta. dalam sahabat ada cinta sejati. Nah itu dia. Di situ. Pada intinya begitu ya. Nah. Oke lah, kalau begitu. Apa bedanya dengan hubungan suami istri? Iya, Di iya. situ ada juga cinta sejati. Iya, iya. Karena saya selalu mengatakan begini, cinta sejati itu ketika tidak saling mencintai. Nah, Kalau hanya satu yang mencintai, berarti itu namanya cinta sebelah. iya ya. Kalau orang Buddhis mengatakan masalah suami, Iya. artinya hanya satu yang mencintai, yang satunya tidak mencintai. Iya, iya. Jadi seharusnya. Sementara sahabat yang begitu, sahabat sejati ketika dia saling mencintai. Iya iya iya. Biasa. Suami istri cinta sejatinya sebagai seorang suami istri atau sebelum ini Nah, ketika dia saling mencintai. Kalau hanya satu yang mencintai, berarti istri. Artinya tidak pula cinta, ya. Oke Cinta lah. cinta ya, tapi belum cinta sejati, belum full gitu. Oke lah. Kita lanjut dengan. Artinya semua jawaban saya ini bagian dari pendapat saya pribadi. Iya. Artinya ini hanya pendapat saya pribadi. Mungkin saja ada pendapat-pendapat Iya, lain iya. di luar sana. Karena beda-beda orang itu beda jawaban kadang. Ya. Tapi itulah jawabannya. Iya, itu adalah jawaban saya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada, Masih kan? ada. Pertanyaan selanjutnya kan, kalau yang tadi kita tanya soal pendidikan, Ya. sekarang saya mau bertanya soal yang menyenangkan. Oh, Iya, menyenangkan. dari menyedihkan terus kemudian Yang hal konyol, kemudian menyenangkan lagi. Bagaimana? Diceritakan. Ya. Salah satu yang membuat kita nyaman, Hmm. karena saya selalu menganggap bahwa salah satu unsur kebahagiaan itu ketika kita merasa aman dan juga merasa nyaman. Ya. Pada saat kondisi kita pada saat itu aman, terus kemudian nyaman, Iya. kita akan bahagia. Contoh misalnya, yang kadang membuat kita nyaman itu bersama dengan sahabat ketika kemudian kita nongkrong di kafe, nongkrong di warkop, Iya. kemudian surat curhatan, cerita, Iya. terus kemudian berbagi cerita lah, mungkin ada berkontribusi pikiran lah. Karena saya selalu menganggap begini, sebagai seorang sahabat harus saling mengisi. Saling mengisi, Ya, ya. mungkin kita janjian di warkop ngobrol kayak seperti ini, Ya. sahabat kita mungkin pada saat itu galau, dia butuh bantuan kita tidak banyak. Bantuan itu tidak mesti harus uang. Bisa saja pada saat itu kita tidak punya uang, tetapi mungkin saran-saran kita, masukan-masukan kita dia bisa terima terus kemudian dia terapkan. Bisa saja dengan yang dia terapkan itu bisa saja kemudian membawa baru kemudian pasti dia akan dengan kita bahwa berkat masukan dan saran yang sahabat saya akhirnya saya bisa berubah, akhirnya saya bisa kemudian mendapatkan solusi dari Allah. Itu tidak mesti harus uang, meskipun kadang kita bersama dengan sahabat kita nah Ya. atau sahabat Ya. saya lagi butuh uang mungkin kau berbagi ya kalau ada kasih saya kasih misalnya kan artinya di situ artinya sudah saling memaklumi dan saling memahami ya. Memahami dalam keadaan ekonomi, memahami dalam keadaan keluarga, memahami dalam keadaan sosial kita. Artinya kadang ketika kita kemudian nongkrong dengan sahabat kita, istri atau orang tua lagi sakit misalnya, Ya. kalau dia minta itu kita ngerti, tidak apa-apa kalau sakit tidak apa-apa sekarang kita di luar misalnya. Itu kan sudah saling memahami namanya. Tidak mesti harus ada kekecewaan itu yang muncul. Jadi selama ini sering ya, dibuat senang oleh sahabat. Oh ini Sering sekali. tidak mungkin kita punya sahabat Ya. sejati ketika kita tidak punya nyaman. Tidak. Artinya Tidak maksud saya ada kenyamanan lah yang kita rasakan sehingga kita kemudian bersahabat. Begini kan, mungkin tipsnya, lebih ke tipsnya lah. Karena selama Kadang-kadang ini begini. banyak begini kan. Kadang-kadang orang punya sahabat itu cepat sekali baru beberapa bulan, berapa tahun punya sahabat, dia tidak punya kontak apa karena mungkin temannya pergi di luar sana, kabarnya pergi keluar kota ke apa, tidak punya kontak. Bagaimana agar tetap terjalin hubungan persahabatan seperti ini kan? Itu Begitu. itu sebetulnya itu salah satu contohnya adalah silaturahmi. Iya, Maksud saya silaturahmi. begini, meskipun mungkin kita dijauhkan oleh ruang dan waktu, Iya. jarak kita mungkin berjauhan, tetapi silaturahmi itu saya pikir tidak mesti aktif. Artinya tetap tidak bisa jalin hubungan itu melalui video call, melalui WA, melalui apa chat ya gitu.
melalui sosial media yang kita gunakan ini kita sudah diberikan alat saluran informasi, kita bisa berbagi informasi, bisa saling membantu, tidak mesti kita harus dekat. Mungkin tidak satu di Kalimantan, satu di Sulawesi Selatan, terus kemudian sahabat kita nelpon, saudara, saya di sini sepertinya saya butuh dana nih. Ada usaha saya yang kurang, kurang modal lah. Nah, mungkin mereka di sana atau sahabat kita di sana mungkin berlebih ya, kenapa tidak? Artinya hubungan itu bisa langgeng. Itu salah satunya adalah informasi, jangan terputus. Komunikasi memang harus. Jadi silaturahmi tetap terus harus berjalan. Meskipun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, jarak tidak jadi masalah. Luar biasa Tetapi sekali. hari ini selalu hadir. Saya selalu hadirkan diri dalam ini. Begitupun harusnya sebaliknya. Dia selalu menghadirkan diri kita dalam dirinya. Wah, itu luar biasa biasa sekali Nah, jawabannya. ini yang sulit ini. Ini yang sulit dicari memang. Kadang 1-2 bulan kita sudah ditinggalkan oleh teman. Kalau bukan kita yang merupakan dia apakah dia yang itu yang. Padahal sebetulnya tidak. Karena kenapa? Yang kurang adalah itu tadi, silaturahmi. Silaturahmi itu harus dibekali dengan komunikasi. Komunikasi itu harus dibekali dengan alat. Kalau kita jauh alatnya tadi itu, alat komunikasinya mungkin dari chat atau media sosial lah bisa. Ya. Iya, mungkin kalau saya banyak juga sahabat-sahabat saya. Ada yang ada di Batam, di Jogja, ada yang ada di Bogor itu. Ya maksudnya yang jauh ya, tidak bukan yang hanya di Parepare ya. Bukan hanya di wilayah yang sama. Banyak sampai sekarang masih kontak-kontakan sejak 2005 masih. Teman pelatihan itu teman seperjuangan satu pernah satu forum, kemudian terjadi di situ, lalu kemudian kami pulang masing-masing ke wilayah kita, ke daerah kita, tapi komunikasi itu tadi, komunikasi tak berlanjut sampai sekarang. Kita masih sering berbicara dan jadi pada intinya ya komunikasi tetap berjalan dan kepedulian itu sesungguhnya nggak mesti harus kita dekat. Kadang dia jauh di sana, tapi kita bercerita tentang apa masalah yang kita hadapi, mereka sama-sama dia membantu. Artinya sahabat itu nggak mesti harus keluar, karena kan ada juga kita bersahabat mungkin 10 kali, 10 kali, 10 kali ya, artinya di samping kita bersahabat ada punya keluarga juga. Tapi ada juga orang lain, tetapi justru dia lebih peduli dengan kita ya. Lebih dekat juga dengan, artinya seperti saudara. Artinya sahabat adalah saudara. Luar biasa. Nah itu dia teman-teman tips dari itu salah satu. Ya. Kalau saya jangan putuskan silaturahmi. Dan menurut saya itu sudah jawaban yang sangat luar biasa. Sudah putuskan silaturahmi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan. Luar biasa. Pertanyaan saya sudah buat ya. Tidak apa-apa lah kita berbincang. Kenapa saya memilih tema hari ini tentang sahabat? Karena dalam hidup itu sesungguhnya yang paling kita butuhkan adalah sahabat. Selain daripada keluarga. Selain daripada keluarga. Oke, pertanyaan selanjutnya kan Bang. Kalau kita tadi kita berbicara soal menyenangkan. Sekarang kita mau bicara soal kontribusi. Apa kira-kira kontribusinya seorang sahabat terhadap diri kita? Nah itu tadi. Kontribusinya itu nggak mesti harus uang, nggak mesti harus materi. Begitu ya. Saya kontribusinya itu kontribusi masukan, saran, pendapat. Kalau teman kita datang curhat, dia datang, tapi jangan kita berpikir bahwa pada saat dia curhat ke kita ujung-ujungnya duit. Bisa saja bukan. Bisa saja dia butuh masukan, saran terkait dengan ungkapan-ungkapan. Bagus ini begini saudara. Tetapi masukan dan saran dari orang lain kepada sahabat kita itu bukan sebuah patokan bahwa itu yang harus kita dapatkan. Tetapi itu hanya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah keputusan kita. Dalam menentukan keputusan kita juga yang lurus. Artinya kita yang kemudian perlu kebijakan. Apa yang kita lakukan. Tapi kontribusi pemikiran, saran dari teman dan sahabat itu sangat dibutuhkan. Di samping mungkin ada juga yang kemudian kontribusinya melalui materi, karena mungkin pada saat itu sahabatnya butuh materi. Tergantung sebetulnya kebutuhannya. Kalau kita mampu membantunya, kenapa tidak? Kalau saya seperti itu. Jadi bagaimana menurut Anda soal punya sahabat yang
istilahnya selalu memanfaatkan kita. Selalu memanfaatkan. Iya. Kalau selalu memanfaatkan berarti. Mungkin karena misalnya kita punya banyak uang, semua bersahabat dengan ini lah. Nah, dan kadang-kadang juga kita tidak kita terlena dengan hal itu, sementara orang itu memanfaatkan kita. Begitu. Jadi bagaimana dengan hal itu kan? Kalau saya sebetulnya pandangan kita soal itu. Sebetulnya kalau saling memanfaatkan, kalau memanfaatkan dalam hal positif tidak apa-apa. Iya. Kecuali kalau sudah niatnya negatif. Iya. Memanfaatkan negatifnya misalnya, mungkin apalah yang misalnya, mungkin itu larinya ke materi misalnya. Iya. Dia mungkin pinjam uang dan tidak niat untuk mengembalikan. Iya. Selama dia masih punya niat untuk mengembalikan, saya pikir itu hal positif. Artinya mungkin saja pada saat itu dia mengembalikan tapi belum punya. Iya. Kan begitu. Disitulah seorang sahabat ketika dia mampu permakluman. Iya. Makanya saya pernah dapat ilmu warkop ya Iya. dari seorang tenaga pengajar dulu di Makassar. Sang guru juga ini dia orang Sengkang, dia orang Bugis. Dia mengatakan seperti ini. Saya duduk bareng di salah satu warkop di Makassar. Dia mengatakan begini. Ada ilmu yang saya dibagi ke kita ini anak karena kita selalu panggil dia ayah atau opa kayak apa itulah opu ya. Dia bilang begini, teori saya ini simpel saja, ilmu saya simpel saja saya lupa. Ini saya mengatakan bahwa ini adalah ilmu warkop. Ilmu warkop yang saya maksud itu ketika kita mampu saling memaklumi. Saling memaklumi. Contohnya kayak tadi. Mungkin kayak itu ya, mungkin apa lagi namanya, mungkin dia membayar kalau kalau itu potensi uang, itu dalam kalau konteksnya uang, kalau yang lain lagi. Kalau dia punya kesalahan, kita maklumi lah. Kita maklumi selama itu masih bisa ditolerir, masih bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya dia berulang-ulang? Iya. Itulah perlu kita ingatkan. Iya. Disitulah hadir seorang sahabat. Disitulah hadir sisi sahabatnya kita. Betul. Bahwa jangan misalnya tidak baik. Begitu. Ya, luar biasa sekali ya jawaban dari. Artinya kita harus saling menasihati, saling menasihati. Karena di situ adalah salah satu bentuk kepedulian, salah satu bentuk perhatian sebagai seorang sahabat ketika kita sudah peduli. Karena kita sudah punya rasa. Karena kalau menurut saya tidak. Semua orang itu punya perasaan. Iya. Punya perasaan dan setiap orang ada sisi baik dan buruk. Ada sisi baik dan buruk. Sekali sebagaimanapun dia buruknya, tetapi di balik keburukan yang dia miliki ada juga sisi kebaikan. Begitu juga manusia itu meskipun dia baik sekali, tapi mungkin saja ada sisi buruknya. Cuman ada yang namanya baik buruknya, yang mana yang lebih banyak. Iya. Kata-katanya, kualitas keburukannya, kualitas kebaikannya. Iya. Itu. Ada juga yang sama halnya begini, ada yang tegas, keras dan kasar. Iya. Ada juga yang hanya tegas tapi tidak kasar, tidak juga keras. Ada juga tegas dan keras, tapi tidak kasar. Artinya kan begitu. Begitupun cara menyampaikan sesuatu ke sahabat kita. Mungkin ada orang yang bersahabat, kelihatannya keras dalam menyampaikan, tapi itulah caranya dia kemudian menasihati sahabatnya. Tetapi sahabatnya itu bisa juga menerima dia karena dia maklum. Caranya dia menyampaikan atau memberikan masukan caranya. Ada juga yang seperti itu. Artinya kalau sang guru itu yang kemarin berikan saya ilmu atau teori memaklumi, di saat itulah sisi sahabatnya kita muncul. Kita harus memaklumi dia. Selama yang dia lakukan, yang dia perbuat itu masih bisa dipercaya. Begitu ya. Kecuali kalau sudah kelewatan, itu kan sudah tidak. Apalagi namanya itu juga tergantung kelewatan tidaknya tergantung manusia kita seperti apa. Jadi intinya kita memaklumi paling ada teori memaklumi namanya. Teori memaklumi. Itu ya ilmu yang sangat luar biasa dari teori memaklumi. Jadi apapun yang dilakukan sahabat baik itu karena kekurangan materi, mungkin saja kekurangan apakah itu bisa kita kekurangan ilmu mungkin saja kekurangan ilmu disitulah kita hadir untuk kemudian memaklumi mengisi kekurangan kekurangannya itu yang sangat luar biasa. Artinya mengisi air di baskom misalnya mungkin saja baskomnya sahabat kita ini kurang kemudian kita hadir mungkin kita yang perlu kita mengisi.
Bisa aja. Itu. Bahas komik. Oke, itulah beberapa pertanyaan dari saya. Berapa masih ada? Oh, ada satu yang mau saya tanyakan kan? Apa? Bagaimana menurut Kakanda soal pendapatnya? Pernah saya dengar bukunya. Pernah dengar atau pernah baca? Pernah baca. No. Saya tidak tahu buku atau tapi pernah saya baca di media. Bagaimana pandangan soal sahabat calon idaman itu? Ya. Bagaimana itu menurut pandangan? Tidak masalah. Tidak masalah. Iya, maksudnya Jadi maksudnya ketika sahabat adalah calon idaman itu, calon istilah. artinya atau begitulah istilahnya. Maksudnya sudah terputuskah sahabat? Karena kita sudah beralih lagi ke atau bagaimana? Kalau menurut saya, hubungan suami meskipun tadinya ini kita salah. Iya. Artinya persahabatan yang kita jalani Jalani. ini adalah bagian dari sebuah jalan. Itu adalah bagian dari perjalanan kita dan Ya, perjalanan itu kita yang saya biar maksud. sampai Itu yang pada pelaminan atau disatukan kita dalam ikatan suami istri. Iya. Dan pada akhirnya ketika kemudian kita suami istri, apakah persahabatan yang kemarin ini karena sudah ada perubahan status, apakah ini harus jadi? Iya. Tidak, karena begini. Dalam hubungan suami istri pun itu kadang kita jadikan pasangan kita sebagai seorang sahabat. Oh begitu ya. Kadang kita tempatkan istri itu sebagai seorang teman, sahabat, kakak, adik, orang tua. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus mendengar. Ada juga kondisi-kondisi tertentu diharapkan kita untuk kemudian menjadi ayah pada saat itu, menjadi ibu pada saat itu, menjadi kakak pada saat itu, dan mungkin saja menjadi adik pada saat itu. Oh gitu ya. Dan mungkin saja menjadi sahabat. Kadang ketika kita bertukar pikiran, mungkin di tempat di dapur misalnya, atau di tempat makan misalnya, atau di teras misalnya, kita berbincang-bincang, ya. Dan bagaimana pendapat saya misalnya kan. Ya. Kalau Tapi apakah itu bukan suatu hal yang dimanfaatkan? Karena dari rasa sahabat terjalin, kemudian dijadikan sebagai calon istri. Yang Apakah sebetulnya sebuah kalau menurut saya, dia bukan sahabat tadi. iya. Teman, orang yang kadang tidak kenal juga awalnya, kearifan terus kemudian kita menikah. Itu bagian semua dari sebuah jalan. Proses ya. Artinya di situ ada teori sebab akibat. Iya. Disebabkan karena kita dipertemukan melalui persahabatan, terus kemudian berujung pada sebuah akibat. Akibat itu tidak sampai. Jadi intinya untuk mendapatkan sang calon tidak mesti karena tidak pernah bertemu, mungkin saja karena terjalin karena sahabat ya. Iya, ada beberapa keluarga yang kita lihat, dia hanya melalui Facebook, dia sampai menikah. Langgeng sampai sekarang, tapi tidak semua juga. Kadang juga ada orang yang melalui Facebook, melalui sosial media, tapi berujung mungkin 1-2 bulan terus bercerai. Artinya kehidupan ini, ya, saya menganggap bahwa artinya kehidupan ini, saya selalu menganggap bahwa semua orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Begitu ya. Punya masalahnya. Lain-lain kita punya masalah. Dan punya jalan Dan punya cara yang lain untuk menyelesaikannya. Luar biasa sekali ya. Itu jawaban yang sangat luar biasa dari kakanda saya, pemilik channel Sudi. Luar biasa sekali ilmunya ya. Dan sayang sekali kalau yang subscribe di channel Sudi tidak pernah bertemu langsung dengan orangnya. Ini orangnya sangat luar biasa, humoris dan luar biasa orangnya. Dan ilmunya juga sudah tidak diragukan lagi lah kalau menurut saya selama ini gitu. Oke. Sebelum kakanda ini menyimpulkan, saya mau challenge sedikit. Ada permainan. Ada permainan. Jadi ketika saya mau bertanya, langsung dijawab cepat ya, spontan ya. Di challenge saya. Di challenge. Oke. Sebelum dia memberikan kesimpulan. Yang pertama, Apa? sahabat atau teman? Sahabat. Teh atau kopi? Kopi. Wah, makan itik atau makan ayam? Makan itik. Serius atau santai? Santai. Per datar atau per buncit? Ya, perut buncit. Wah, cantik atau manis? Manis. Wah. Oke, itulah Challenge challenge kita dari luar biasa. kanta-kanta Sun ya, sangat luar biasa jawabannya. Dan hari ini kita akhiri bincang-bincang kita selama ini.
ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dan sudah sangat luar biasa jawabannya. Oke, saya berikan kesempatan untuk mengakhiri bincang-bincang kita malam ini. Bisa diberikan kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini, yaitu sahabat. Oke, yang pertama yang ingin saya bahasakan juga, saya berterima kasih karena pada malam hari yang tadinya biasanya saya yang mewawancarai orang saya, malam ini luar biasa sekali. Saya sebetulnya ini di prank juga ya. Di prank nanti di perjalanan perbincangan ini ternyata ini mau diupload, dan untung jawaban-jawaban yang kemudian saya berikan ya saya menganggap itu adalah jawaban-jawaban yang memang itu dari pemikiran, dari hati, maksudnya dari hati, dari pendapat sendiri. Artinya ketika ada pertanyaan tadi dan kemudian saya menjawab, mungkin jawabannya bisa saja berbeda dengan jawaban orang yang ada di luar sana atau yang menonton video ini, karena saya selalu menganggap bahwa semua orang bisa berpendapat, terus yang kedua semua pendapat bisa dihargai, dan itulah saya selalu katakan bahwa sahabat itu, sahabat sejati itu adalah ketika kita bisa saling memaklumi, bisa saling mengisi, bisa saling menghargai. Intinya adalah perlakukanlah sahabat itu sebagaimana dia adalah seorang sahabat. Jadi yang baik itu ketika kita sukses bareng-bareng. Mungkin itu saja barangkali kesimpulan saya juga. Intinya adalah sahabat adalah dia adalah bagian yang mewarnai kehidupan kita. Sahabat adalah dia adalah orang yang kemudian salah satu yang bisa membuat kita bahagia. Dia adalah salah satu sumber kebahagiaan kita dalam kehidupan kita. Mungkin itu hanya kesimpulan sementara dari saya. Itu pada kesempatan. Itu kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini. Ada nggak kata inspirasi kehidupan kepada sahabat-sahabat subscribe dimanapun berada? Bisa diterangkan? Ini menurut pendapat saya, ini menurut pribadi saya. Artinya saya, ini adalah komentar secara saya. Pribadi ya? Ini secara pribadi. Siapapun bisa berkomentar, siapapun bisa berpendapat lah. Ini Ya. adalah pendapat saya, meskipun mungkin nantinya banyak kekurangan. Iya. Artinya kalau dikatakan tadi oleh Dinda bahwa sebelum kita mengakhiri, boleh tidak Anda menyampaikan kata bijak 1-2 kalimat seperti itu. Baik, yang pertama adalah sahabat sejati ketika kita saling merangkul bukan saling melepaskan. Kedua, sahabat sejati adalah orang yang kemudian lebih dulu marah ketika proses kehidupan sahabatnya diganggu atau diremehkan. Dan disitulah kita pada saat sahabatnya lagi berjuang-juangnya, lalu kemudian ada yang meremehkan, lalu kemudian ada yang mematahkan semangatnya, maka seorang sahabatlah yang hadir untuk kemudian menjadi tameng, untuk menjadi pelindung, untuk kemudian menjadi perisai buat sahabatnya. menjadi garda terdepan yang harus menghalau lagi remehan itu ya, percumuan itu. Terus yang ketiga, cinta sejati ketika kita saling mencintai. Cinta sejati ketika kita saling mencintai. Iya, saya pikir seperti itu Dinda. Artinya apapun yang kita ungkapkan dan kita ucapkan pada malam hari ini semua mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama kepada kami berdua. Dan terima kasih atas kebersamaan kita mulai dari perjumpaan kita awal tadi berbincang-bincang, lalu kemudian sampai pada penghujung acara malam ini. Semoga kita diberikan keberkahan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, acara kita ini diridhoi, agar kita ini senantiasa masih bisa berbuat lagi, berkarya lagi, karena kita berkarya karena kita berpikir. Berkarya karena kita berpikir Oke, baiklah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik channel Studio yang sudah saya bisa mewawancarai beliau. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat channel Studio
semoga kalian sehat selalu dan selalu diberikan berada dalam lindungan berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf kita permohonan maaf kami berdua sekiranya dalam perjalanan tadi ini ada kekurangan Dan ada apa yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa terkecuali. Ya, di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi ya karena dengan tema yang sangat menarik, dan insya Allah ini ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda. Apalagi ya kakak? Mungkin ini saja kakak. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam satu layar. dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat subscribe. Setelah kemudian kita berjumpa kurang lebih 30 menit yang lalu, lalu kemudian kita dipertemukan dalam video selfie ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan tadi senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan, dan selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bisa berbuat, hanya bisa berencana, tetapi yang kemudian mewujudkan dan mengabulkannya hanyalah pemilik takdir itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah titipan. Apa yang perlu kita sombongkan tidak ada. Semua hanya titipan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Segala yang kita miliki saat ini, yang kita anggap adalah milik kita, ternyata bukan adalah milik kita. Ternyata bukan milik kita, tetapi itu adalah milik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat kami. Kalau ada pendapat lain itu boleh-boleh saja. Kita saling menghargai, saling menghormati, dan semoga kita selalu senantiasa sehat, dan saya doakan kita juga selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses, salam sehat, salam satu layar, bahagia kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Tetap di channel Suli.